Pelajaran 13. Memilih hukum Anda akan hidup di bawah. Setiap dari kita memilih hukum di mana dia akan hidup. Tidak benar kita membuat hukum, tetapi kami memutuskan hukum mana yang akan kami patuhi. Warga negara hidup di bawah hukum perdata yang telah dia bantu buat. Jika dia tidak berhasil, dia tetap memilih untuk hidup di sana, karena dia dapat pindah ke negara lain atau dia dapat menolak untuk mematuhinya. Prajurit menempatkan dirinya di bawah hukum militer dan pelaut tunduk pada hukum laut. Dokter tunduk pada hukum kedokteran, dan ahli osteopati pada hukum manipulasi. Jiwa gemetar ketakutan memilih untuk hidup di bawah hukum kebetulan dan menemukan dirinya di dunia yang sesuai, dengan kecelakaan, banjir, dan badai yang tiba-tiba. Penjahat narkoba, pemabuk, diatur oleh hukum pilihan mereka, lebih memilih tugas beratnya daripada penyerahan sensasinya. Orang pesimis memilih untuk hidup di bawah hukum awan, dan optimis di bawah hukum matahari. Kaum materialis hidup di dunia materi yang diatur oleh hukum materi dan di alam semesta fatalisme. Jiwa yang dimuliakan berkata, saya hidup di dunia pikiran dan akan mematuhi hukumnya. Saya memiliki keberadaan saya di dunia roh dan dapat mengendalikan pikiran saya sendiri, kondisi. Aku ada di dalam hati yang tak terbatas dan akan menikmati buah-buah cintanya, karena buah-buah roh adalah cinta, kegembiraan, dan kedamaian. Hukum apa yang Anda jalani hari ini? Anda boleh memilih yang mana. Tapi ingat bahwa di dalam setiap hukum prinsip dasar alam semesta masih bekerja, setiap sebab akan memiliki akibatnya. Setiap perbuatan baik memiliki pahala, setiap kata jahat memiliki konsekuensinya, setiap tindakan iman akan menarik perhatiannya yang tinggi dari surga. Oleh karena itu, hari ini, izinkan saya memilih untuk hidup di bawah hukum keberadaan tertinggi, dan biarkan saya melanjutkan dengan keamanan yang sempurna. Jika saya mematuhi hukum saya akan menjaga saya. Jika saya mematuhi hukum saya akan mematuhi saya. Biarkan saya tidak lupa bahwa saya membuat dunia saya dengan pikiran yang saya pikirkan. Realisasi, hukum saya hari ini adalah cinta, iman, kemakmuran dan kebenaran. Saya menatap masa depan tanpa ragu karena saya hari ini menabur benih untuk panen masa depan saya, dan itu bagus. Saya mengharapkan panen yang baik. Jadi hari ini saya beristirahat dalam damai dan iman. Aku percaya pada Tuhan. Hukumnya adalah kasih. Pelajaran 14. Perasaan dan emosi. Di perasaan adalah kekuatan kreatif, dan ada keilahian sejati manusia. Kesan pertama seseorang adalah bahwa itu terletak pada pikiran. Namun yang lebih dalam dari pikiran adalah kekuatan yang menghasilkannya dan perasaan yang menciptakannya. Kita berpikir karena kita merasa. Penciptaan tidak secara langsung dalam pikiran atau perasaan. Setiap kata yang kita ucapkan adalah kata yang kreatif, tetapi perasaan yang diungkapkannya dan yang menyertainya lah yang menciptakan. Perasaan terdalam menghasilkan ciptaan tertinggi. Sebuah kata yang diucapkan dalam cinta menghasilkan keharmonisan dalam tubuh dan kemudahan dalam kondisi. Sebuah kata yang diucapkan dalam kebencian melemparkan racun ke dalam darah dan menghasilkan perselisihan fisik bagi si pembenci. Ini lebih mudah dipahami ketika kita memikirkan pikiran kreatif dalam pengertian pikiran subjektif. Batin ini adalah pusat dari semua emosi dan perasaan, pikiran objektif hanya memiliki ingatan tentang emosi yang telah dialami. Pikiran subjektif hanyalah nama lain dari pikiran kreatif, dan karena itu pikiran kreatif bertindak berdasarkan perasaan yang pada dasarnya adalah perasaan itu. Bahwa semua tindakan kreatif disertai dengan perasaan tertinggi mengidentifikasikan perasaan dengan kekuatan mencipta. Penyatuan prinsip maskulin dan feminin adalah emosi yang luhur baik dalam afinitas gila dari atom, atau fertilisasi tanaman yang manis atau prokreasi kehidupan binatang. Namun, karena semua tindakan pada bidang indera hanyalah manifestasi luar dari pikiran atau perasaan batin, dan karena semua tindakan yang sesuai dengan alam juga berlaku untuk Tuhan, kegembiraan ciptaan fisik hanyalah refleks atau eksternalisasi dari batin dan perasaan dan emosi yang lebih baik. Perbuatan indera adalah ilahi karena semua alam adalah ilahi dari planet ke manusia, karena keduanya adalah produk dari pikiran ilahi, namun di belakangnya terletak emosi jiwa yang mulia, emosi spiritual. Tidak ada perasaan di alam fisik yang dapat menyaingi kegembiraan ciptaan mental seperti dalam karya penemu, seniman, atau komposer. Namun di atas ini bersinar bintang konsepsi spiritual yang lebih tinggi yaitu cinta. Mengekspresikan cinta berarti mengalahkan semua ekstasi gila alam dalam ekstasi manis jiwa.
Keduanya dapat didefinisikan sebagai penyatuan hal-hal yang sama, tetapi cinta adalah penyatuan roh dengan roh, di mana jiwa bertemu dengan jiwa dan dipuaskan. Cinta adalah keinginan Tuhan untuk kesempurnaan dalam diri orang lain. Ini adalah perasaan kreatif. Untuk mencapainya seluruh alam semesta dihasilkan, sehingga pada akhir rangkaian manusia dapat bangkit dan atas inisiatifnya sendiri mencari kesempurnaan dalam Tuhan dan dengan demikian memampukan Tuhan untuk memenuhi keinginannya. Manusia dengan demikian mencurahkan kembali kepada Tuhan melalui nada-nada kehidupan musik yang kaya dari hati yang selaras dengannya. Demikianlah Tuhan dan manusia dan alam bergabung dalam keharmonisan makhluk ilahi yang agung. Oleh karena itu, perasaan harus dianggap sebagai kekuatan ilahi untuk menjadi manifestasi. Dalam organisme fisik itu adalah koresponden asli yang tertinggi dalam makhluk spiritual, dan itu ada dalam diri manusia sebagai dasar energi kreatif. Diarahkan dengan benar, perasaan dapat diandalkan sebagai arus kehidupan ilahi yang mengalir ke ekspresi dalam semua urusan kita, dalam kesehatan dan kebijaksanaan. Jangan takut pada emosi, juga jangan berpikir ada kebajikan dalam penolakan indera yang lebih tinggi. Itu adalah filosofi yang salah. Kendalikan perasaan dengan benar, namun kenali itu sebagai kegembiraan roh yang mencari ekspresi melalui Anda. Perasaan mendalam dari emosi cinta sejati, keyakinan, simpati, kegembiraan keberadaan, ini adalah faktor-faktor kreatif, unsur-unsur positif dalam realisasi kehidupan baru. Pemikiran abstrak, penalaran yang tenang tidak memiliki kekuatan seperti pemikiran yang ditopang oleh perasaan. Banyak orang secara intelektual terbujuk akan kebenaran cara hidup baru, yang kita sebut ilmu pikiran, yang belum mendapatkan hasil melalui pengetahuan mereka. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah memandikan pengetahuan dalam perasaan kebenaran yang mendalam. Bagaimana ini akan tercapai? Kita harus menyadari bahwa itu dijamin dengan cara yang sama seperti kualitas lain yang kita inginkan. Jika kita ingin mengembangkan suatu kualitas atau menunjukkan kesehatan atau kekayaan, kita melakukannya dengan menyatakan kepada diri kita sendiri bahwa itu ada untuk kita sekarang, dan dengan mengklaimnya. Kemudian kita melakukan pekerjaan kita secara diam-diam dan mengharapkan hukum mewujudkan manifestasi kita bagi kita. Pikiran kemudian bertindak untuk menghasilkan dalam ekspresi atau membentuk apa yang telah kita berikan dalam pikiran. Jantung besar alam semesta yang bergerak siap untuk mengalir melalui saluran yang kami sediakan, kehidupan dan cinta yang ada. Bagi kita untuk mengenali itu adalah membiarkan itu menjadi nyata bagi kita. Itu mengasumsikan ke arah kita sikap yang kita asumsikan terhadapnya. Mengetahui hal ini, kita dapat menerapkan pengetahuan kita melalui latihan pernapasan sederhana berikut. Semua kekuatan tubuh yang lebih halus dapat dibuat tergelitik dengan latihan ini. Setelah menemukan posisi yang tenang, tarik napas dalam-dalam dan saat Anda menarik napas, katakan, "Saya menghirup semua cinta dan keyakinan kepada Tuhan. Roh kehidupan kini memenuhi seluruh tubuh saya." Kemudian, saat Anda menghembuskan napas, bayangkan diri Anda menyebarkan semua energi baru kehidupan ke seluruh tubuh dan berkata, "Saya merasakan kehadiran kehidupan ilahi melewati seluruh diri saya." Ini akan menghasilkan ekstase halus karena pikiran segera menempatkan tubuh ke dalam getaran yang sesuai dengannya. Ini memberi kita perasaan dalam ekspresi fisik yang menghasilkan keyakinan bahwa kita juga dapat memiliki perasaan mental dan spiritual. Nyatanya, kita akan menemukan bahwa kita sekaligus mulai merasakan kuasa kehidupan ilahi di dalam diri kita. Latihan ini sangat diinginkan bagi mereka yang, melalui upaya tubuh atau pikiran yang berlebihan, telah menghabiskan apa yang sering disebut daya cadangan dan menghasilkan kondisi kelelahan. Kita sekarang siap untuk menggunakan meditasi berikut, berusaha untuk selalu merasakan sedalam yang kita bisa. Realisasi, saya tahu bahwa Tuhan adalah kehidupan, cinta, dan kebijaksanaan. Saya tahu bahwa kehidupan, kasih, dan kebijaksanaan ini ada dalam diri saya karena saya satu dengan Bapa. Saya tahu bahwa dalam diri saya ada kekuatan iman yang sangat besar. Saya merasakan kepercayaan baru dari seseorang yang menarik dari hati cinta tak terbatas. Dia yang percaya, terus saya, dari dalam dia akan mengalir aliran air hidup, kata Yesus dari Roh. Cinta ada di dalam saya, di atas saya, di sekitar saya, dan melalui saya. Semua kekuatan dan cinta diberikan kepada saya. Saya sekarang menerima yang tertinggi yang dapat Tuhan berikan. Saya menerimanya dengan sukacita dan ucapan syukur yang terdalam. Saya berterima kasih kepadamu, Bapa, bahwa Engkau selalu mendengarkan saya.